ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, kita sudah menyelesaikan 2 bab dari kitab Fadailul Quran. Kita lanjutkan ke bab yang ketiga. Baik, silakan Ustaz Madzakir. Qala al-Bukhari rahimahullah babu jam'il Qur'an. Qala hadatsana Musa ibn Ismail an Ibrahim ibn Sa'd qala hadatsana Ibnu Shihab an Ubaid ibn Sabbaki anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala arsala ilayya Abu Bakrin maqtala ahli al-Yamamati fa idza Umar ibn al-Khattab indahu qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu inna Umara atani faqala innal qatla qad istaharra yawm al-Yamamati biqra'il Qur'ani wa inna ayyastahirra al-qatlu bil qurra'i bil mawatini fayadhhaba katsirun min al-Qur'ani fa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'ani. Qultu li Umar kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Umaru hadha wallahi khairun. Falam yazal Umaru yu'ni hatta sadari dzalika. Ra'aytu fi dzalika alladhi aru. Idun qala Abu Bakr innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فوالله لو كلفوني نقل جبال من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءته. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. Baik. Jadi ini bab yang ketiga. Dikatakan di sini oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala babu jam'il Quran. Bab tentang pengumpulan Al-Quran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima Al-Quran itu. Kemudian beliau mengajarkannya kepada para sahabatnya. Dan beliau ajarkan Al-Quran itu kepada para sahabat dengan berbagai bahasa yang berjalan di tengah mereka. Dan oleh para sahabat Al-Quran itu dihafalkan oleh para sahabat. Al-Quran dihafalkan dan mereka sebagian dari mereka menulis Al-Quran tersebut, apa yang mereka hafalkan. Dan para sahabat ketika membaca Al-Quran, mereka talaki langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang mengambil Al-Qur'annya dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian setelah itu Imam Al-Bukhari di sini bawakan 2 hadits. Ini penggambaran bagaimana awal mula dikumpulkannya Al-Quran itu menjadi satu mushaf seperti yang sekarang ini berjalan di tengah umat Islam.
Dan dari keindahan susunan Al-Bukhari, beliau memulai dulu dari masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu beliau memulai masuk menjelaskan bagaimana pengumpulan yang terakhirnya di masa Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Di sini di hadits yang pertama dibawakan hadits Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ya, Zaid bin Thabit ini dari Bani Najjar Al-Ansari Al-Madani. Iya. Radhiyallahu taala anhu. Ada banyak kunyanya ya, disebut banyak kunyanya, karena itu beliau lebih populer dengan namanya Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keistimewaan terkait dengan Al-Quran. Kita akan terangkan sebagiannya di dalam riwayat. Qala, beliau berkata, arsala ilayya Abu Bakrin. Abu Bakar mengutus kepadaku. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengutus utusan kepada Zaid bin Thabit, maktala ahli Yamamah. Dan ini di kejadian peperangan terhadap Ahlul Yamamah. Dimaklum ya, di dalam masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa ada sekelompok dari orang Arab yang murtad, dan salah satunya keluarnya Musailamah Al-Kadzab dari penduduk Yamamah. Dan dia dibela oleh banyak manusia dari kaumnya. Iya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyiapkan pasukan besar dipimpin oleh Khalid bin Walid memerangi mereka. Dan terjadi peperangan yang sengit karena Ahlul Yamamah juga dikenal histori mereka yang tersohor terkait dengan peperangan. Maka Musailamah Al-Kadzab terbunuh selesai peperangan, tetapi banyak korban dari sahabat Rasulullah SAW yang meninggal di peperangan tersebut. Maka dikatakan di sini faida Umar bin Khattab radhiyallahu anhu indahu. Waktu itu Umar bin Khattab berada di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Inna Umara atani faqala innal qatla qad istaharra yawm al-yamama bi qurra'il Qur'an." Lalu Umar berkata kepada aku bahwa peperangan itu sudah sengit, dahsyat di hari Yamamah, menimpa para qurra'ul Qur'an, para pembaca Al-Quran. Wa ini akhsha ayastahirra al-qatlu bil qurra' bil mawatin fayadhhaba kathirun min al-Quran. Dan kata Umar, saya khawatir akan terjadi peperangan yang sengit pula terhadap para penghafal Al-Quran ini di tempat-tempat yang lainnya. Di tempat-tempat yang lainnya. Sehingga akan pergi banyak dari Al-Quran itu. Karena orang yang menghafalnya meninggal, dikhawatirkan akan pergi banyak dari Al-Quran tersebut. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Quran. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, saya memandang agar supaya engkau memerintah untuk mengumpulkan Al-Quran. Memerintah untuk mengumpulkan Al-Quran. Iya. Qultu li Umar, Abu Bakar pun bercerita bahwa waktu itu ketika Umar mengusulkan itu, saya, kata Abu Bakar, berkata kepada Umar, "Kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana engkau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Umar, "Hada wallahi khairun." Maka kata Umar, ini demi Allah adalah suatu kebaikan. Adalah suatu kebaikan. Falam yazal Umaru yuraji'uni hatta syaraha Allahu sadri lidalik. Wa ra'aitu fi dhalika alladhi ra'a Umar.
Kata Abu Bakar, terus-menerus Umar itu muroja ke saya. Maksudnya terus-menerus Umar itu berbicara, ya, menyampaikan hujahnya kepada Abu Bakar, menyampaikan alasannya. Sampai kata Abu Bakar, Allah melapangkan dadaku menerima hal itu. Dan saya pun memandang seperti apa yang dipandang oleh Umar ibn Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran. Iya. Di sini terdapat fikih para sahabat, ya. Fikih para sahabat di dalam pendalilan, di dalam amalan. Mereka sangat paham agama ini. Iya. Karena itu pada masalah mengumpulkan Al-Quran, ketika Abu Bakar berkata, bagaimana engkau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Umar berkata, ini kebaikan. Karena ini bukan perkara baru yang sama sekali tidak ada dasarnya. Tapi ini adalah sebuah perkara sudah berjalan di masa Nabi. Ada sahabat-sahabat yang menulis Al-Quran, termasuk Zaid bin Thabit. Kalau ada sebagian sahabat yang perlu dituliskan, maka Nabi SAW memanggil sebagian sahabat untuk menuliskan bagi sahabat itu. Dan ada izin dari Nabi SAW di dalam hal tersebut. Iya. Tetapi hal itu belum dilakukan oleh Nabi SAW. Belum dikumpulkan Al-Quran seluruhnya. Hanya berada di tangan para sahabat yang mereka mengambilnya dari Nabi, mereka simpan di dada mereka, atau mereka simpan di tulisan yang mereka tulis dari Nabi SAW. Iya. Dan sejumlah sahabat ada yang menghafalnya dan menulisnya sekaligus. Menghafal dan menulisnya sekaligus. Maka itu sudah ada dasarnya dari masa Nabi SAW. Bukan dikatakan perkara baru. Maka Umar di sini hanya melakukan suatu maslahat yang dimaklumi kebaikannya untuk umat Islam. Karena itulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lapang dadanya setelah itu untuk menerimanya. Dan beliau pun berpendapat seperti pendapat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ini sudah pendapat Abu Bakar, kemudian pendapat Umar. Nanti dilakukan oleh Uthman juga. Dan itu juga pendapat Ali bin Abi Thalib dalam berbagai riwayat yang syah dari beliau. Maka itu sunnah khulafa ar-rasyidin. Iya. Dan kita diperintah untuk mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat hidayah setelahku. Kemudian hal ini setelah mushaf itu terkumpul, dibagi ke berbagai penjuru dunia, ke negeri-negeri kaum muslimin, tidak ada seorang sahabat pun yang menolak hal itu. Ada sebagian sahabat yang mempertahankan mushafnya sendiri seperti Ibnu Mas'ud, namun setelah itu beliau rujuk dari hal tersebut. Maka menjadilah sebuah kesepakatan yang tidak boleh diselisihi di tengah umat ini. Karena kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW itu hujjah. Dan mereka itu bersepakat di atas sesuatu yang hal itu benar bagian dari agama. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Nah, jalan kaum mukminin itu asalnya para sahabat, ya. Kalau mereka bersepakat akan sesuatu, tidak boleh diselisihi. Jadi ancam dua golongan di sini, orang yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk, dan orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Ancamannya nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan di sini terdapat fikih para sahabat. Di mana mereka mengetahui bahwa tidak semua perkara yang dikatakan di masa Nabi tidak ada,
atau Nabi tidak melakukannya, kemudian perkara itu dikatakan bid'ah. Ada perkara tidak ada di masa Nabi, karena sebab-sebabnya memang tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada udzur di dalam hal tersebut. Ada udzur di dalam hal tersebut. Tapi Nabi memberikan dasar-dasarnya, tuntunannya dan syariatnya. Makanya dilakukan oleh para sahabat setelahnya. Nah, hal yang seperti itu tidak dianggap sebagai bid'ah. Bid'ah itu adalah ketentuan hukum dibangun di atas kriteria dan syarat-syarat. Dan ini kita telah kaji secara khusus di pembahasan terkait dengan bid'ah. Iya. Cuman saya uraikan sedikit di sini sebagai bantahan terhadap ahlul bid'ah yang memakai kejadian ini untuk berbuat bid'ah seenaknya. Ya, mereka berkata bahwa di sini para sahabat mengumpulkan Al-Quran dan Nabi tidak melakukannya. Betul, Nabi SAW tidak melakukannya di masa beliau, sebab itu belum diperlukan. Tetapi dasar hukum di dalam mengumpulkannya itu sudah ada. Ada juru tulis Nabi SAW, para sahabat yang menulis Al-Quran. Dan Nabi memerintah sebagian sahabat untuk menulisnya. Dan Nabi SAW memberikan ketentuan-ketentuan terkait dengan hal itu. Menunjukkan bahwa itu adalah hal yang memiliki dasar syariat. Memiliki dasar syariat. Sama dengan Umar bin Khattab yang menghidupkan sholat tarawih secara berjamaah. Iya, dasar syariatnya ada. Nabi SAW melakukannya di masanya. Cuma Nabi tidak melakukannya setiap malam secara berjamaah. Karena khawatir sholat tarawih itu akan diwajibkan terhadap umat Islam. Maka setelah Nabi SAW meninggal, hukum telah tetap. Sholat tarawih berjamaah hukumnya sunnah. Maka di masa Umar dihidupkan setiap malam, itu sudah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hal-hal yang tidak diketahui oleh sebagian manusia, dan kadang sebagian orang dia lebih cenderung kepada kebiasaan adat istiadat yang sudah berjalan. Akhirnya cari pendalilan-pendalilan yang tidak benar untuk membenarkan bid'ah-bid'ah yang dia lakukan. Baik, kata Zaid bin Thabit, qala Zaid, qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepadanya, innaka rajulun syabun akilun la nattahimuk. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabbail Qur'an fajma'hu. Kata Abu Bakar kepada Zaid, kamu ini adalah seorang lelaki yang masih muda, orang yang berakal. Kami tidak pernah meragukan engkau di dalam agamamu. Tidak pernah ada mengetahui hal yang buruk tentang engkau. Dan engkau sudah pernah menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Fatatabbail Qur'an." Karena itu lacaklah seluruh Al-Qur'an itu. Fajma'hu, lalu kumpulkan. Lalu kumpulkan. Iya. Di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terlihat ya alasannya memilih Zaid bin Thabit. Kenapa beliau memanggil khusus Zaid bin Thabit? Karena Zaid bin Thabit ini punya keutamaan di dalam hal ini. Abu Bakar memandangnya mengumpulkan 4 sifat. 4 sifat ini ada di tengah para sahabat, cuman terpisah-pisah. Tapi 4 sifat ini berkumpul pada Zaid bin Thabit. Yang pertama, beliau ini syab, masih muda. Iya, seorang alim yang berilmu masih muda dalam tugas yang seperti ini, itu lebih mencocoki untuk bergerak, untuk menghimpun, dan melacak. Kemudian sifat yang kedua, akil. Beliau seorang yang berakal. Ini bukan berakal sembarangan, ya, menunjukkan kelebihan di dalam hikmah, di dalam pengetahuan, di dalam menimbang perkara, di dalam mengukur akibat sesuatu, di dalam mempertimbangkan. Karena itu kelihatan sekali ya metode beliau di dalam mengumpulkan Al-Quran, sebagaimana yang akan datang. Kemudian yang ketiga dari sifat Zaid bin Thabit, tidak ada tuhmat terhadap beliau.
Orang kalau sudah pernah dicurigai, orang kalau sudah pernah berbuat hal yang keliru di dalam histori hidupnya, pernah ada hal yang meragukan, maka itu biasanya orang akan berhati-hati darinya. Dan Zaid bin Thabit tidak seperti itu, radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak pernah ada hal yang mencurigakan, tidak pernah ada di dalam histori beliau perkara yang tidak layak. Ya, tidak ada tuhmat terhadap beliau. Orang yang sangat dipercaya di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat beliau yang ketiga atau yang keempat, wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu sudah pernah menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit ini banyak keistimewaannya. Iya. Dan beliau salah satu juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis wahyu. Akan datang satu bab tentang penulisan wahyu ini oleh Al-Bukhari nanti. Dan disebutkan salah satunya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi ini karena 4 sifat ini, maka Abu Bakar memberi perintahnya sebagai khalifah. Fatatabba'il Qur'an. Ya, lacaklah Al-Quran itu. Cari. Fajma'hu. Lalu kumpulkan. Kata Zaid bin Thabit, "Fawallahi law kallafuni naqla jabalin minal jibali, ma kana athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an." Kata Zaid bin Thabit, demi Allah, andai kata mereka membebani saya untuk memindahkan sebuah gunung dari gunung-gunung yang ada, maka itu tidaklah lebih berat atas saya daripada perintah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi memindahkan gunung itu lebih ringan bagi Zaid bin Thabit daripada mengumpulkan Al-Quran. Iya. Dan ini terdapat bagaimana wara' para sahabat radhiyallahu taala anhu dan bagaimana mereka menjunjung tinggi ilmu itu. Apalagi terkait dengan Al-Quran. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Nabi Muhammad, menyampaikan kepada engkau ucapan yang berat. Itu bahasa terkait dengan keagungan Al-Quran. Iya. Maka ini yang berada di dalam dada-dada para sahabat. Maka Zaid bin Thabit pun mulai memurajaah Abu Bakar dalam hal itu. Beliau bertanya, "Kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kalian melakukan? Ya, sekarang yang melakukan bukan cuma Abu Bakar, beliau dan Umar. Ya, kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abu Bakar, "Huwa wallahi khairun." Kata Abu Bakar, dia demi Allah itu adalah kebaikan. Mengumpulkan Al-Quran ini itu adalah hal yang paling baik. Jadi Abu Bakar tidak setelah dadanya lapang menerima pendapat Umar. Ya, ketika ditanya balik oleh Zaid bin Thabit hal yang sama, Abu Bakar tidak berubah radhiyallahu taala anhu. Iya. Falam yazal Abu Bakar yuraji'uni, terus menerus Abu Bakar itu berucap dan menyampaikan hal ini kepada Zaid bin Thabit, ya, dan menyampaikan argumen kepadanya, hatta syarahallahu sadri lilladzi syaraha lahu sadra Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu. Kata Zaid, sampai Allah melapangkan dadaku seperti Allah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi ketika hal ini sudah lapang dadanya, itu kebaikan, walaupun dianggap berat sekali, tapi maslahatnya besar sekali bagi umat, subhanallah. Iya. Walaupun Zaid bin Thabit menganggap memindahkan gunung lebih ringan daripada mengumpulkan Al-Quran, tapi Zaid bin Thabit akhirnya mengumpulkannya. Dan subhanallah, ini kebaikan yang sangat besar yang Allah bukakan untuk Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman, nanti Zaid bin Thabit dan para sahabat yang terlibat di dalam pengumpulan mushaf ini. Setiap kali ada umat Islam yang datang mempelajari Al-Quran, semuanya membaca dari mushaf mereka. Ya, bisa dibayangkan aliran pahala yang terus mengalir untuk mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kata Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, "Fatatabba'tul Qur'an." Maka saya pun mulai melacak Al-Quran itu. Ajma'uhu minal usub wal likhaf wa sudurir rijal. Saya kumpulkan dari al-usub. Al-usub itu jama dari asib. Asib itu
batang kurma, atau pelepah kurma. Iya, dari pelepah kurma itu ada yang dipakai untuk menulis di masa dahulu. Wal likhaf. Al-likhaf ini batu putih. Ya dimaklumi ya, sebagian dari jenis batu itu dipakai untuk menulis, Wasudurir rijal. Dan saya kumpulkan dari dada-dada para lelaki, para sahabat Rasulullah SAW, para penghafal Al-Quran. Iya. Jadi dua metodenya Zaid bin Thabit dalam mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran yang beliau kumpulkan itu disyaratkan dia tertulis dan disyaratkan dia terhafal. Jadi dua. Bukan didapatkan tertulis saja, dapatkan juga terhafal. Iya. Dan Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkannya, bukan beliau tidak memilikinya. Beliau hafal Al-Quran, Zaid bin Thabit. Demikian pula Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, mereka semuanya hafal Al-Quran. Dan orang-orang yang talaki langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil Al-Quran dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Akan datang nanti kisah Umar bin Khattab, bagaimana ketelitian beliau di dalam hafalan Al-Quran. Di dalam hafalan Al-Quran. Tapi ketika masuk di dalam tugas mengumpulkan Al-Quran, maka itu harus sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan metode kerja yang benar di dalam hal itu. Nah, itulah dikumpulkan dari sahabat yang menghafalnya, terhafal di dada-dada mereka, dan para sahabat yang menulis ayat itu di catatan-catatan mereka. Iya, apa yang tertulis di catatan mereka. Apa yang biasa dibaca. Kata beliau, hatta wajadtu akhir surat at-taubah ma'a Abi Khuzaimah al-Ansari. Iya. Kata beliau, sampai saya ketemukan akhir dari surah At-Taubah itu berada bersama sahabat yang mulia Abu Khuzaimah al-Ansari. Lam ajidaha ma'a ahadin ghairahu. Saya tidak ketemukan ya akhir dari surah ini bersama siapapun selain beliau. Ini kata kalimat siapapun selain beliau, ya maksudnya tidak diketemukan secara tertulis bersama siapapun selain beliau. Ya bukan artinya tidak terhafal ya. Kalau terhafal, Zaid bin Thabit tahu itu ayatnya, terhafal. Dan ketika disampaikan kepada Umar, Umar juga tahu ayat itu. Tapi secara tertulis itu beliau hanya ketemukan pada Khuzaimah, Abi Khuzaimah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Abu Khuzaimah ini beda ya dengan Khuzaimah. Beda dengan Khuzaimah yang akan datang. Abu Khuzaimah ini Abu Khuzaimah ibnu Aus bin Yazid bin Asram. Lebih populer dengan kunyahnya. Adapun Khuzaimah bin Thabit, ini ayat terkait dengan surah Al-Ahzab akan datang nanti. Kalau di sini Abu Khuzaimah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ayat yang tertulis yang tidak diketemukan oleh Zaid bin Thabit secara tertulis kecuali bersama Abu Khuzaimah, itu adalah akhir surah At-Taubah. Akhir surah At-Taubah. Jadi ini disebut dengan nama surah At-Taubah ya. Dan sebagian ulama juga menyebutnya dengan nama surah Bara'ah. Surah Bara'ah. Jadi penamaan surah-surah itu berjalan di tengah para sahabat. Sebagian dari penamaan surah terkenal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya langsung. Sebagian dari penamaan surah ada yang disebut oleh para sahabat dengan nama ini, dengan nama itu. Iya. Dan ini ada ilmunya tersendiri di dalam ulumul Quran terkait dengan nama-nama surah. Baik. Apa akhir surat Taubah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum hatta khatimatil bara'ah. Ya dua ayat ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baik. Kemudian ayat setelahnya yang merupakan penutup dari surah At-Taubah. Sampai ditutup dengannya surah At-Taubah. Fakanatis suhuf inda Abi Bakar hatta tawaffahullah. Jadi begitu sudah dikumpul oleh Zaid bin Thabit. Jadi beliau mengumpulkan seluruh dari Al-Quran yang sudah
terhafal itu dan secara tertulis. Ya, secara tertulis. Dan akhirnya ini dikumpulkan seluruh dari Al-Quran itu dengan 7 hurufnya. Sebab akan datang nanti Al-Quran turun dengan 7 huruf. Jadi dikumpulkan semua dengan seluruh bahasa, seluruh bentuk yang sahabat itu talaki dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dikumpulkan, maka suhuf itu, lembaran-lembaran yang telah terkumpul itu berkumpul inda Abi Bakar radhiyallahu anhu hatta tawaffahullah. Dipegang oleh Abu Bakar sampai beliau wafat. Thumma inda Umar hayatahu. Kemudian dipegang oleh Umar ibn Khattab sepanjang beliau hidup. Thumma inda Hafsata binti Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Iya. Jadi ini kejadian awal pengumpulan Al-Quran. Awal pengumpulan Al-Quran. Di dalam kisah ini terdapat ya banyak pelajaran ya. Dari pelajaran yang pertama terdapat bagaimana awal mula pengumpulan Al-Quran itu dan sebabnya kenapa dikumpulkan Al-Quran itu oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian terdapat keutamaan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dan terdapat ya bahwa seorang yang derajatnya lebih di bawah kadang bisa memuraja orang yang lebih tinggi derajatnya. Ya, orang yang lebih tinggi, dan bisa terjadi sebaliknya. Itu hal yang berjalan biasa. Sebagaimana Umar memuraja Abu Bakar. Abu Bakar lebih afdal daripada Umar. Dan sebagaimana Abu Bakar memuraja Zaid bin Thabit. Abu Bakar lebih afdal daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Dan ini juga menunjukkan bahwa pengumpulan mushaf ini berjalan di masa Abu Bakar dan Umar, diambil dari para sahabat, dan tidak ada seorang sahabat pun yang berbicara tentang hal itu. Itu kesepakatan di tengah para sahabat. Kemudian di riwayat yang kedua, ini lebih memperjelas lagi bagaimana proses adanya mushaf Al-Quran itu. Baik. Silakan, hadits yang kedua. ثم قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يهرق قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف وقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فألحقناها في سورتها في المصحف. Baik. Ini hadits yang kedua dan hadits yang ketiga ya. Dan sebelumnya untuk sanad hadits yang pertama tadi saya belum singgung lagi. Kalau haddatsana Musa bin Ismail, ini sudah berlalu ya. Musa bin Ismail Abu Salamah Tabudaki al-Minqari al-Basri. An Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri.
Qala haddatsani Ibnu Syihab. Ibnu Syihab juga sudah berlalu namanya. Ini paling banyak berulang malah. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Syihab Az-Zuhri. An Ubaid ibn Sabbaq. Ubaid ibn Sabbaq Al-Thaqafi Al-Madani, seorang tabi'in. Zaid bin Thabit sudah kita terangkan. Kemudian di sini berulang kembali dengan sanad Musa bin Ismail. Hadatsana Musa, itu Musa bin Ismail. Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Sa'ad. Ibnu Syihab anna Anas bin Malik. Jadi ini sekarang dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Iya. Haddatsahu, Anas bin Malik bercerita kepada Ibnu Syihab, anna Hudzaifah bin al-Yaman qadima ala Utsman. Bahwa Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma itu pernah datang menjumpai Utsman ibnu Affan. Menjumpai Utsman ibnu Affan. Dan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau tinggalnya di Kufa. Ya, bersama Abu Musa al-Asy'ari, Abu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Wa kana yughazi ahla Syam fi fathi Irminiyata wa Azerbaijan ma ahli Iraq. Dan waktu itu Hudzaifah datang, beliau baru saja ikut peperangan, ya, memerangi ahlu Syam, atau ya memerangi ahlu Syam di perang untuk memenangkan Irminia dan Azerbaijan. Dan peperangan itu kaum muslimin dari ahlul Irak, dari penduduk Irak. Ya, beliau ikut di situ. Baik. Jadi ketika terjadi peperangan itu, ya, maka kata Hudzaifah, fa'afza'a Hudzaifah ikhtilafuhum fil qira'ah. Maka Hudzaifah itu dibuat kaget, dibuat takut melihat perselisihan kaum muslimin itu di dalam membaca, dalam qira'ah. Faqala Hudzaifah li Utsman, maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, adrik hadhihi al-ummah qabla an yakhtalifu fil kitabi ikhtilaf al-yahudi wan nasara. Maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, wahai Amirul Mukminin, segera benahi umat ini. Ya, jangan terlambat. Sebelum mereka berselisih tentang Al-Qur'an mirip dengan perselisihan orang Yahudi dan Nasara. Iya. Dimaklumi orang-orang Yahudi dan Nasara itu berubah kitabnya. Mereka rubah kitabnya. Ya, tidak terjaga dari kitab mereka. Mereka berselisih dalam kitabnya. Maka Hudzaifah bin Yaman mengingatkan, jangan sampai itu terjadi. Iya. Dan juga di berbagai riwayat di buku-buku seputar ulumul hadits, ada riwayat-riwayat bersambung kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau juga melihat kejadian-kejadian di Kufa. Sebagian dari umat Islam, dari para tabi'in, itu ada yang membaca dengan bacaan Ibnu Mas'ud, ada yang membaca dengan bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Ya, dan mereka berselisih dengan hal tersebut. Ya. Maka ini hal-hal yang sudah berlalu bersama Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau lihat langsung, beliau mengalaminya. Ya, akhirnya beliau sampaikan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu terkait dengan masalah ini. Fa arsala Utsmanu ila Hafsah. Maka Utsman pun mengirim utusan kepada Hafsah bintu Umar. Ya, menunjukkan bahwa Utsman tahu apa yang dikumpul oleh Abu Bakar dan Umar itu. Dan lembaran-lembaran Al-Quran yang dikumpul itu berada di rumah Hafsah, itu diketahui oleh Utsman ibn Affan. Maka beliau pun kirim utusan kepada Hafsah, ya, pesan dari Utsman, an arsili ilaina bis-suhuf nansakhuha fil masahif thumma narudduha ilaik. Ya, pesannya, kirimlah lembaran-lembaran itu, kami akan memindahkannya, kami akan menulis kembali di dalam mushaf-mushaf, kemudian kami akan kembalikan lagi kepada engkau. Jadi cuma dipinjam saja. Ya, dan memang datang dalam sebagian riwayat, Hafsah tidak mau memberikannya, kecuali kalau diberi kepastian bahwa lembaran-lembaran itu akan dikembalikan kepada beliau. Maka
Uthman pun hanya memindahkannya kemudian mengembalikannya. Fa arsalat biha Hafsatu ila Uthman. Maka Hafsah pun mengirim lembaran-lembaran mushaf yang telah dikumpul itu kepada Uthman radhiyallahu anhu. Fa amara Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin Al-As wa Abdurrahman ibn Al-Harith bin Hisham. Maka Uthman memerintah 4 orang. 3 orang sahabat dan seorang tabi'in. Ya. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As. Dan Sa'id bin As ini populer ya di dalam masalah bahasa Arab. Iya. Di dalam masalah bahasanya orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Dan ini semuanya 4 orang ini punya keistimewaan terkait dengan Al-Quran. Terkait dengan bahasanya. Iya. Maka panasakhuha fil masahif. Maka mereka pun menulisnya di mushaf-mushaf. Nah, pada proses penulisan mushaf ini, jadi mushaf itu di dalam penulisannya itu pakai rasam ya, pakai penulisan yang disebut sebagai rasam Uthmani. Iya. Dan ini di pembahasan ulumul Quran, dia ilmu tersendiri, ilmu rasmil mushaf, ilmu tentang penulisan atau bentuk penulisan mushaf di dalam Al-Quran. Iya. Itu ada pelajarannya tersendiri, ada ilmunya tersendiri dalam ilmu Al-Quran. Maka pada saat proses penulisan, waqala Uthman lirrahtil Quraisyin ats-tsalatsa, dan berkata Uthman kepada 3 orang Quraisy selain Zaid bin Thabit, kata beliau, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Quran faktubuhu bi lisani Quraisy. Kalau kalian berselisih, kalian dan Zaid bin Thabit berselisih tentang Al-Quran, maka tulislah dengan lisannya orang Quraisy. Tulis dengan lisan orang Quraisy. Fa inna ma nazala bilisanihim. Karena Al-Quran itu turun dengan lisan mereka. Fa fa'alu, maka mereka pun mengerjakannya. Hatta nasakhus suhuf bil masahif. Sampai mereka menulis seluruh lembaran-lembaran itu di dalam mushaf-mushaf yang dikerjakan oleh tim Uthman ibn Affan ini. Ya, dan itu hasilnya nanti menjadi 7 mushaf. Nah, itulah yang dikirim ke berbagai pelosok. Ya, sampai sekarang alhamdulillah sebagian dari mushaf Uthman ibn Affan itu masih ada, masih terjaga. Dan itu salah satu rujukan dan sumber di dalam penulisan mushaf yang beredar sekarang ini. Ya, apalagi dari mushaf yang dikerja oleh Al-Mujamma' Malik Fahad, itu luar biasa. Mereka kumpulkan seluruh makna ilmu yang terkait dengan penulisan Al-Quran. Ya, karena itu Al-Quran ini betul-betul terjaga. Betul-betul terjaga. Dan dari keistimewaan mushaf yang ditulis oleh Uthman ini, itu orang baca dengan berbagai riwayat, berbagai qiraat. Dia bisa baca dari mushaf yang sama. Sebab tulisannya mengandung kemungkinan sama. Iya. Jadi kalau di mayoritas qurra, mereka membaca innal ladzina amanu. Amanunya 2 harakat. Ya, di penulisannya seperti itu. Dari bentuk penulisan. Tapi kalau di qiraat Nabi, itu dibaca 4 harakat. Innal ladzina amanu. Dibaca 4 harakat. Jadi dari sudut harakat, mungkin berbeda di dalam pembacaan, tetapi di penulisannya, di rasamnya, ya, di rasam penulisan, di penulisan katanya, itu tidak ada perbedaan. Bisa dibaca di qiraat ini, bisa dibaca di qiraat sana. Iya, bisa dibaca qiraat sana. Baik, tapi dia turun dengan lisan Quraisy di sini. Dan ini akan datang pembahasan lebih mendalam lagi di bab-bab yang akan datang terkait dengan Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf. Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf. Iya. Maka setelah mereka menulis lembaran-lembaran Hafsah itu yang dikumpul di masa Abu Bakar dan Umar, ditulis semua di dalam mushaf-mushaf. Jadi disebut masahif ya, jumlahnya ada 7. Wa arsala ila kulli ufukin bi mushaf mimma nasakhu. Dan Uthman kirim ke setiap ufuk, ke setiap ufuk, ke penjuru.
Jadi di penjuru kaum muslimin dibagi oleh Utsman menjadi 7. Beliau mengirim 7 mushaf. Beliau mengirim 7 mushaf. Ya, di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian mereka kirim ila kulli ufikin bi mushafin mimma nasakhu. Wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifatin aw mushafin ay yuhraq. Dan Utsman perintahkan selain daripada mushaf yang beliau kirim itu, apa saja dari Al-Quran yang berada dalam sebuah lembaran atau sebuah mushaf terkumpul, itu mesti dibakar, kata Utsman ibn Affan. Dan itu perintah khalifah dijalankan oleh para sahabat. Tidak ada silam pendapat. Dan ini hukum yang dipegang oleh para ulama. Iya, kalau misalnya ada yang punya lembaran-lembaran Al-Quran, lembaran mushaf yang sudah sobek, sudah rusak, yang tidak dibaca lagi, maka caranya itu bukan dikubur atau ditanam, sebab itu masih bisa ditemukan orang, tapi dibakar. Nah, ketika dibakar itu lebih menjaga mushaf ini tidak diinjak-injak, ya, tidak berada di tempat yang tidak layak dan yang semisal dengannya. Ya, dan ini yang berjalan di tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, dari perintah Utsman ibn Affan, tapi dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya dalam hal itu. Ya, dan ini dari kesepakatan ya di tengah para sahabat yang berjalan. Kemudian di hadits yang ketiga dengan sanad yang sama tadi dari Ibnu Syihab juga. Ibnu Syihab berkata, wa akhbarani Kharijah bin Zaid. Mengabarkan kepadaku Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kharijah bin Zaid bin Thabit. Annahu sami'a Zaid ibn Thabit. Ini Kharijah putra dari Zaid bin Thabit. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau adalah seorang ulama tabi'in yang terkenal dan salah seorang dari ahli fikih kota Madinah. 7 dari ahli fikih di kota Madinah. Sebab di kota Madinah itu ada dikenal sebagai al-fuqaha as-sab'ah. 7 ahli fikih di kota Madinah. Ini salah satunya Kharijah bin Zaid. 7 orang ini, ya, dia adalah Sa'id bin Musayyab, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Urwa bin Zubair, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, radhiyallahu ta'ala anhum. Iya. Kemudian yang kelima, yang ke-6, Abu Bakar bin Abdurrahman. Kemudian yang ke-7 adalah Sulaiman. Dikumpul dalam 2 bait syair. Idza qila man fil ilmi sab'atu abu hurin riwayatuhum fil ilmi laysat khariyah fakhudhum Ubaidullah urwatu Qasimun Abu Bakrin Sulaimanu Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Iya, jadi semuanya ada 7 orang dari ahli fikih di kota Madinah. Salah satunya Kharijah bin Zaid ini. Jadi beliau mendengar Zaid bin Thabit berkata, "Annahu qala faqadtu ayatan minal ahzab hina nasakhna al-mushaf. Qad kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha." Ya. Kata Zaid bin Thabit, saya kehilangan satu ayat dari surah Al-Ahzab ketika kami menulis mushaf itu. Ya, ketika mushaf yang sudah dikumpul di masa Umar dan Abu Bakar dan Umar, itu ternyata ada satu ayat itu tidak diketemukan oleh Zaid bin Thabit. Padahal ayat itu dihafal oleh Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sudah mendengar ayat itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi itulah syarat pengumpulan mushafin oleh Zaid bin Thabit, ketat. Jadi harus dihafal, kemudian harus tertulis. Harus tertulis. Iya. Dia menulisnya itu bukan cuma 1 atau 2 orang. Ya, cuma 1. Tapi syaratnya berkumpul 2 ini. Ya, kalau dia cuma 1 terhafal itu sudah cukup. Sudah saling melengkapi dalam hal ini. Ya, ternyata diketemukan, ketika dicari diketemukan dia bersama Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari, bersama Khuzaimah lagi bin Thabit. Khuzaimah bin Thabit ini persaksiannya itu dianggap 2 persaksian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ayat yang agung, yang sangat mendalam ke hati orang yang membacanya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih.
Ya, kelanjutan ayat faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Itu ayatnya di surah Al-Ahzab. Ya, maka begitu diketemukan bersama Khuzaimah bin Thabit secara tertulis, ya, dan Zaid bin Thabit sendiri hafal ayat itu. Kata beliau fa'alhaqnaha fi suratiha fil mushaf. Maka kami pun memasukkannya dalam surahnya, yaitu di surah Al-Ahzab di dalam mushaf. Iya. Jadi ini beberapa gambaran ya bagaimana pengumpulan mushaf itu. Bagaimana dikumpulkan Al-Quran oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan semoga Allah membalas kebaikan yang terbesar untuk para sahabat Nabi SAW, khususnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan siapa yang terlibat di dalam pengumpulan ini, dan seluruh sahabat yang bersyirikat di dalam terkumpulnya mushaf ini, sehingga menjadi pegangan umat Islam dari masa ke masa yang menyebabkan mereka bersatu di atasnya. Ya wallahul musta'an.